Alhamdulillah jalur samangkin iki tiang pelungguh sami diberi nikmat, yaitu nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis yang dimulaikan, yaitu majelisnya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Majelis Dakwah Hamzan Wadi yang tiang lanjutkan menjadi Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehadiran kita semua sebagai bentuk pengabdian kita, ketaatan kita kepada guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah ucapkan tampiasi nggih pada pengurus majelis nggih. Karena beliau semua pengurus majelis yang bisa tetap majelis ini bisa berjalan sampai hari ini. Saya mengucapkan tampiasi juga pada Al-Mukarram Masya Mahat nggih sesepuh kita di Masya Mahat yang kayun hadir, yang sudah menyampaikan pengajian-pengajian. Alhamdulillah tadi sudah banyak disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri nggih, tentang Nini Maulana Syekh, tentang doa, tentang minyak semua nggih. Minyak nike sudah paham tadi nggih. Jadi minyak nike namanya Mas Mulia Pusaka Selaparan, hikmat macan putih Hamzan Wadi Bengak Raja di Raja, menembus 7 petala langit dan bumi, asrohul muhlisin mujarobat kun namanya. Nike nama minyak nike nggih, kita diijazahkan dulu sama Maulana Syekh nggih, ada minyaknya. Dan itu kalau mau habis beliau yang buat lagi nggih. Sisa minyak peninggalan beliau masih ada di tiang, masih tinggal sekian jerigen peninggalan beliau nggih. Dulu umuna turut yang simpan ya, belum kita edarkan lagi nggih. Dulu itu biasa sama-sama botol kecil nggih apa dibagi-bagi, ada pemantapannya dan lain sebagainya. Itulah gabungan semua minyak yang disebut sama orang tua kita Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri tadi nggih, ada sama tiang itu namanya, dan itu yang kita amalkan semasa hayat pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah nggih ala kulli hal. Alhamdulillah tiang lanjutkan yang kemarin sedikit dari tulisan tiang, hakikat ibadah adalah janji, disiplin, sabar dan ridho. Ya, disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menutup hikmah dengan ucapan sebagian ahli hikmah, wa qala ba'dul hukama, bahasa beliau di sini. Sebagian ahli hikmah berkata, seluruh ibadah dalam penghambaan itu terhimpun dalam 4 perkara. Yang pertama menepati janji, yang kedua menjaga batas-batas Allah, bersabar atas sesuatu yang hilang dan ridho terhadap apa yang ada. Hadirin yang berbahagia, 4 perkara itu adalah fondasi perjuangan. Pertama, menepati janji. Dalam NW, janji perjuangan tidak main-main nggih. Lungguh kita semua sudah disumpah baiat, baik itu oleh pendirinya, dilanjutkan oleh umuna nggih. Kemudian tiang makin diminta untuk melanjutkannya. Nabi bahasa Nini Maulana Syekh di dalam wasiat, dulu banyak yang kami baiat waktu ijazah dan menerima tarekat, sanggup membela selama hayat, sehidup semati sampai akhirat. Ini yang pertama. Kedua, menjaga batas-batas Allah. Perjuangan tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi saat kita berjuang sesuai dengan cara yang diajarkan oleh guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah ritme perjuangan di Nahdlatul Wathon tetap kita jalankan sesuai dengan ajaran dari Nahdlatul Wathon. Institut Agama Islam Hamzan Wadi juga kita jalankan sesuai dengan cara pendirinya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah baru sudah kita lantik BEM Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, baik dari presiden BEM-nya sampai menteri-menterinya sudah kita lantik ya. Di anak-anakku tinggal bekerja, sering-sering konsultasi kepada Warek 1, sering-sering konsultasi kepada Warek 3 juga, Warek 2 juga bahasa ini ya. Sering-sering berkonsultasi, ada Warek 4 juga. Nggih,
sering-sering anak-anakku berkonsultasi untuk masalah perjuangan kita di dalam pendidikan di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Alhamdulillah, Nabi bahasan ini Maulana saya lagi, asas NW jangan diubah sepanjang masa, sepanjang sanah. Sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Itu bahasan beliau. Yang ketiga, kita harus banyak bersabar katanya. Sabar atas yang hilang. Misalnya kita berjuang di Nahdlatul Wathon, ada yang hilang. Misalnya kita bersama teman kita satu perjuangan, hilang itu umum. Baik ada yang meninggal, baik lari ke sana kemari, baik pergi meninggalkan perjuangan itu sendiri. Jadi banyak macam hilang. Di saat begitu kita jangan bersedih, insya Allah kita terus berada di garis organisasi Nahdlatul Wathon, jangan pernah goyang, jangan mau dipecah-pecah. Seperti yang sering saya sampaikan, kita berkeluarga, kita bersaudara, mari kita tetap bersama. Kita tetap bersama sesuai pekayunan pendirinya Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi kita tawakal saja, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ridho terhadap yang ada. Ridho bukan pasrah tanpa usaha, ridho adalah ketenangan batin. Setelah berjuang maksimal, orang yang ridho tidak mudah iri, tidak mudah hasad. Rak batur misalnya, anak-anakku tadi ada yang dilantik menjadi BEM. Begitu ada yang tidak jadi BEM, iri, hasad, dengki, saling sebut, itu tidak boleh. Mari, di saat sudah menjadi keluarga besar Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, mari kita bersama. Insya Allah ya, insya Allah perjuangan kita dalam pendidikan di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur, insya Allah akan maksimal kalau kita bersama. Ya, alhamdulillah dosen-dosen Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur dari kalangan mahasiswa sudah banyak yang masuk, makin mahasiswa muda masuk menjadi dosen, mahasiswa muda yang S2 sama S3 sudah masuk menjadi dosen. Insya Allah ya, kita akan sering membuka acara kitab dan lain sebagainya juga. Kami sudah diskusi bersama Mas Syekh yang menjadi dosen seperti Tuan Guru Sari Ramadan di sini. Beliau juga dosen, beliau ketua daerah Lombok Barat, ketua daerah ini Lombok Barat. Beliau juga ketua Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Beliau juga menjadi dosen. Insya Allah kita bersama, insya Allah semuanya akan ringan, semuanya akan mudah. Kita niatkan untuk pengabdian perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. NW adalah amanah, bukan sekedar nama. NW nikah bukan sekedar nama, bukan masa lalu, tapi NW itu masa dulu, sekarang, dan akan datang. Kita tetap ber-NW sampai akhir hayat kita. Seperti bahasa Nenek Maulana Syekh, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Itu bahasa Nenek Maulana. Jangan sampai, maksudnya Nini di sana, jangan sampai kita mati tapi kita menjadi pembangkang di Nahdlatul Wathon. Itu maksudnya. Nauzubillah min zalik. Itu ada sangkut pautnya juga dengan inna akramakum indi anfa'ukum li Nahdlatul Wathon. Jadi kita menjadi orang yang bermanfaat di Nahdlatul Wathon. Jangan kita menjadi orang yang adorukum li Nahdlatul Wathon. Itulah Nini Maulana Syekh. Kan gitu bahasan beliau, Nahdlatul Wathon harus dibela, dipelihara, dibina, dikembangkan dan dijaga persatuannya. Makanya tiang sampaikan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, jangan kita mau dipecah oleh siapapun juga. Jamaah Nahdlatul Wathon tidak boleh dipecah. Santri-santriwati Nahdlatul Wathon tidak boleh dipecah. Tokoh-tokoh Nahdlatul Wathon tidak boleh dipecah. Karena kita bersaudara, kita berjuang semuanya untuk pengabdian kepada guru besar kita Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di saat kita berjuang, di saat kita mengabdi, mengikuti arahan guru besar kita, kenapa kita harus mau dipecah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab?
Karena pemecah itu pasti ada intrik, pasti ada maunya. Jadi mari kita jaga kompakan kita di Nahdlatul Wathon. Mari kita menjadi kader yang membanggakan NW. Jangan hanya ketika terang baru datang, ketika gelap telang. Seperti wasiat ini Maulana Syekh, di saat ayah dah dikepung orang, banyak anak dah hilang bahasa beliau kan. Tapi di saat mai-mai aja pada datang, pas susah aja telang. Itu jangan nggih. Nauzubillah min zalik. Nggih. Nabi bahasa beliau juga di dalam wasiat, Nahdlatul Wathon pusakamu sendiri, dilahirkan Tuhan di Lombok ini, ciptaan Sasak Selaparang asli, wajib dibela sampai akhir hati. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita semua hanya mencintai NW dari ucapan? Nggih, kayak sering tiang tanya, pelunggu, cinta pelunggu pada guru besar kita, cinta bahasa pelunggu nggih. Cinta pelunggu kepada NW, cinta bahasa pelunggu nggih. Tapi kita harus bertanya, kita cinta apakah di mulut saja ataukah sampai hati kita? Perjuangan kita sudah sampai mana? Karena sering kita sampaikan, lisanul hal laisa min lisanil maqal. Nggih. Bibir itu mudah mengatakan, lisan itu mudah mengatakan cinta. Tapi apakah betul itu isi hati kita, cinta kepada NW, cinta kepada perjuangannya, cinta kepada pendirinya? Untuk yang terakhir nggih, dari tulisan niki, mari kita genggam wasiat Nini Maulana Syekh sebagai arah, sebagai kompas, sebagai petunjuk kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Dengan luar biasa Nini Maulana Syekh menurut yang di wasiat niki, kita serahkan Nahdlatul Wathon lahir dan batin kepada Tuhan. Semoga tetap dalam lindungan Al-Hayyul Qayyum sepanjang zaman. Ini Maulana Syekh dengan tawakalnya beliau luar biasa menyerahkan Nahdlatul Wathon ini untuk dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tetap berdoa agar Nahdlatul Wathon tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, agar Nahdlatul Wathon dan juga guru-guru kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar guru-guru kita semua ya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, terus bisa membimbing kita, nggih, terus bisa menjaga kita, terus bisa nasihati kita, terus bisa menceritakan kita karomah guru besar kita, bagaimana cara kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Kita tetap doa nggih, khususnya mas-mas mahat kita nggih, khususnya penglingsir dan semuanya guru-guru kita ya, tetap kita doakan ya. Karena insyaallah keberkahan itu kita tidak tahu dari mana dan kapan dia akan sampai kepada kita. Apakah di saat kita mengaji, ataukah saat kita belajar di kelas, ataukah di saat kita mendoakan guru kita, kita tidak tahu. Jadi jangan pernah kita bosan untuk mendoakan guru-guru kita. Insya Allah semuanya akan menuju kebaikan untuk kita semua, untuk keturunan kita sampai anak cucu kita. Insya Allah. Saya ucapkan sekali lagi tampiasih atas kehadiran kerahuan pelunggu sami semua. Semoga Majelis dakwah Hamzan Wadi, Majelis dakwah Hamzan Wadi 2 nya Nini Maulana Syekh yang tiang lanjutkan niki, semoga terus bisa berjalan daiman abadan nggih, sesuai pekayunan pendirinya Nini da Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, karena beliau mempunyai banyak majelis semasa hayat. Majelis dakwah Hamzan Wadi beliau berkeliling dari desa ke desa, kampung dan ke kampung. Beliau juga ada majelisnya dulu ya di musola, ada masjid pribadinya di pegedengan beliau. Nah itulah yang tiang lanjutkan niki. Semua itu beliau mulai, semua itu beliau dirikan karena kecintaan beliau kepada guru beliau Syekh Hasan Masad dan Syekh Amin Al-Qutbi, dan kecintaan beliau kepada kita semua. Beliau saja sangat mencintai kita, kita harus mencintai beliau bukan hanya dengan lisan,
cinta kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh, cinta kata Pelunggu Sami, luar biasa besar suaranya. Tapi itu semuanya dari hati. Seperti yang sering tiang sampaikan di majelis dakwah Hamzah Wadi 2, sejak pertama tiang buka majelis niki, selalu tiang bilang segala sesuatu kita kerjakan dari hati. Setelah dari hati, kita perbaiki hati kita, barulah kita ikhlas. Kita yakin, kita ikhlas, kita istiqomah. Pelunggu Sami bilang ikhlas, tapi hati pelunggu masih berpagi sore, masih kesana kemari, itu tidak bisa. Jadi di saat kita berjuang, mari benar-benar dari hati kita, insya Allah Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh akan merestui langkah kita berjuang di Nahdlatul Watan. Insyaallah mudah-mudahan Pelunggu Sami yang hadir makin niki tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kemudahan dalam menghadiri majelis dakwah Hamzah Wadi 2 dan diberikan rezeki yang cukup yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir tiang tunas kepada Pelunggu Sami semua, untuk bersama-sama mendaftarkan bijajari Pelunggu Sami di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Dan sekaligus Pelunggu daftarkan bijajari Pelunggu Sami di Institut Agama Islam Hamzah Wadi NW Lombok Timur. Insya Allah ya, didirikan oleh Nini Maulana Syekh tahun 1977. Rektornya pertama beliau, makin tiang melanjutkan. Alhamdulillah Umuna menyelamatkannya, Yai Haniki, beliau menyelamatkan Yai Haniki karena institut Niki berdiri menjadi institut Niki tahun berapa? 1996. 97 pendirinya meninggal. Jadi 1977 ini ke sekolah dari universitas menjadi sekolah tinggi. Sekolah tinggi tarbiyah, sekolah tinggi ilmu syariah, sekolah tinggi ilmu dakwah. Kemudian tahun 96 menjadi Institut Agama Islam Hamzah Wadi NW Lombok Timur. Nah, ke perjuangan Umuna menyelamatkannya dan membawanya ke Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani luar biasa pengorbanan Umuna. Hampir tiap minggu beliau ke Jakarta bolak-balik dipanggil sampai akhirnya benar-benar Yai Haniki definitif berada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani. Itu perjuangan Umuna kalau tidak salah nih dari tahun 99 sampai tahun 2000 beliau berjuang sehingga berdiri tegak IAIH di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, karya Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Al-Barrah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Umuna nika bijan Nini Maulana Syekh yang paling mati, yang paling taat. Bukan tiang ajum beliau karena beliau umi tiang, bukan. Yang tahu keseharian beliau, bagaimana di saat beliau dipanggil oleh ayahanda beliau tidak kenal waktu beliau berangkat. Beliau selalu izin di mami tiang, beliau berangkat. Baru ditelepon, Rehanon, Jok Pancor, datang beliau. Rehanon, jauh angkut Zainuddin Sani, dibawa tiang. Kadang-kadang ditinggalin tiang, ditinggal tiang pulang, tiang masih kecil. Kadang-kadang nangis tiang karena masih kecil, ditinggal. Adik teh seminggu, bahasa beliau. Cuma tutut tiang, julu minggu, seminggu tiang dipancor. Tiang dengah tiang Nini Maulana Syekh dulu. Umuna kembali ke Mataram. Nangis tiang aranya si tekanak jauh dari ibu kita, jauh dari umi kita kan sedih kita. Cuma lama-lama biasa tiang ditinggal lah biasa, sama saja. Karena ini Maulana saya cekat badengah beliau lain pekeja belagu teiwa si beliau biasa beliau luar biasa. Jadi paling tenangis cuma seberak, ngonek-ngonek, todop-todop si beliau kah tenang. Nah itulah luar biasanya Nini Maulana Syekh dan luar biasanya Umuna. Begitu juga mami tiang dulu luar biasa. Jadi begitu apapun yang diminta oleh Nini Maulana Syekh beliau langsung serahkan.
Sila wah. Jauh Zainuddin Sani jula ade tepul wancar anggih ngiring. Kasih langsung diantar dan lain sebagainya. Begitulah ya, kita berjuang pada guru kita, makanya yang bilang sama Pelunggu Sami tadi, mari kita doakan guru-guru kita nggih, biar beliau semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tiang tunas Pelunggu Sami nggih, berjuang bersama kita di Nahdlatul Wathon, bantu tiang berjuang di Nahdlatul Wathon nggih. Bantu tiang terus meramaikan Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani. Selalu ramaikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, santri-santriwatinya, begitu juga Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Insya Allah kalau Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur bukan tiang promosi, kewajiban tiang sebagai rektor, kewajiban tiang sebagai PBNW, kewajiban tiang sebagai pewaris perjuangan ini Maulana Syekh Kiai Haniki stabil dia tiang, stabil. Jadi kalau sudah mengeluarkan, bisa anak-anakku cek di Bendahara atau di Warek 2 di Abaz ini. Kalau sudah segitu sudah. Mungkin penerimaan kita mahasiswa baru gelombang 1, 2 tidak ada berubah angkanya tetap. Kalau ada yang minta gratis untuk pendaftaran, kita kasih. Yang penting ikut daftar ulang. Jadi semua di Hanika dimudahkan. Nggih, dimudahkan. Makin banyak dari luar daerah minta gratis pendaftaran, tapi daftar ulang dibayar. Kita gratiskan. Kita tidak membutuhkan biaya pendaftaran. Hanya daftar ulang nanti. Karena iya pira lalu pendaftaran. Berapa pendaftaran Ustaz Zuri? Minggunya berapa? 100 sampai 150. Biaya pendaftaran 150 pendaftaran. Kadang-kadang ada yang minta diskon 100 saja, ditelepon dia kasih untuk kader Nahdlatul Wathon ke depan, kasih. Nanti mereka daftar ulang dan lain sebagainya. Jadi semua kita niatkan. Sampai pernah yang dipanggil ampura, yang dipanggil oleh ditanya, bukan dipanggil oleh wakil presiden, yang dipanggil kebetulan, terus yang ditanya masalah pembayaran dan lain sebagainya, yang sebutkan rinciannya, yang kasih rincian pembiayaannya, kaget dia, kaget beliau, luar biasa. Apakah ini cukup? Cukup. Kita cukupkan. Niki termasuk Warek 1 MIUI, sila kita naikkan bahasa beliau. Cuma tiang bilang, yang penting kader Nahdlatul Wathon bisa bersekolah. Ini Maulana Syekh tetap meminta kita untuk membayar uang sekolah. Jadi yang penting masih bisa dibayar, bismillah. Tidak perlu kita naikkan. Karena kalau gratis tidak ada dari pendiri Nahdlatul Wathon untuk kata-kata gratis. Cuma sintung pendaftaran tidak apa-apa tiang gratiskan. Nggih. Malah ada yang minta kadang-kadang dibawa oleh dosen atau dibawa oleh MIUI, niki dia kurang. Terus gimana? Sudah tiang yang bayarin. Kadang-kadang dibayarin hanya uang pendaftarannya, nanti daftar ulang mereka siap membayar dan lain sebagainya. Jadi kita santai kalau di Yahya nikah nggih, tidak terlalu rumit. Yang menyatakan begini karena maaf niki permintaan dari warek-warek niki, warek 1 MIUI, warek 2 Abazeni, warek 3 Azharul Lail tidak hadir ya. Ya, BEM-nya dilantik, dianya tidak hadir, luar biasa. Terus dari warek 4 juga dari tahun kemarin diminta promosi, tiang tidak mau promosi, tiang biarkan. Yang samina wa ta'na kelihatan. Yang ingin berjuang di Nahdlatul Wathon kelihatan, tidak perlu. Yang membelot pun kita lihat. Tidak perlu, cuma makin karena terus dari kalangan Mas Mahat juga di saat yang sama beliau duduk, sila. Jangan hanya pelunggu sebut Mas, sila pelunggu sebut iya, bismillah. Yang akan selalu disebut khususnya di majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Yang tunas pelunggu Sami yang ingin menjatuhkan biji jari pelunggu, insyaallah. Insyaallah kalau masalah di pondok pesantren juga mutu pendidikan itu yang utamakan. Pondok pesantren Syekh Zainuddin juga sudah hampir semuanya berasrama, yang belum itu MA Mualimin belum 100% berasrama. Kalau yang lain insyaallah
dan sebab pelungguh sami wikan jamaah tiang nggih, jamaah inwe, jamaah Nini Maulana Syekh Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Lembaga pendidikannya bisa pelungguh tanya kepala sekolahnya. Dia hadir semua nikah, ada Ustaz Zuri, ada Haji Abror semua di sini, ada Ustaz Ramli semua hadir, ada Ustaz Habir semua. Kadang-kadang 2 kali sebulan, sekali sebulan tiang panggil, tiang evaluasi apa yang kurang. Kalau ada yang menurut tiang kurang, tiang perbaiki. Karena pendidikan, mutu pendidikan anak-anak itu harus luar biasa. Jadi setiap ada kekurangan menurut tiang tambah. Begitu juga pengasuh, tiang evaluasi. Kalau pengasuhnya kurang, kita ganti. Kalau pengasuhnya kurang, kita tambah dan lain sebagainya. Karena prinsip tiang Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama di Anjani, 1 pengasuh untuk 10 santri. Tapi kadang-kadang ada sekolah yang tidak mampu, ada 1 pengasuh untuk 20 santri, tapi tiang tekan terus kepala sekolah niki harus 1 pengasuh untuk 10 santri. Jadi 10 santri benar-benar kita jaga, kita evaluasi kekurangannya apa, dia kurang dibaca kitab, perbaiki dia. Dia macel, kerisa ya. Dan lain sebagainya. Oh dia mau ngapal tapi dia kurang ini, diperbaiki. Jadi kita tahu. Dan laporan itu selalu yayasan minta dan selalu tiang evaluasi. Nah gitulah kita di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Jadi bisa jadi pelungguh di pondok niki insyaallah. Nggih, selama kepala madrasahnya jujur ke yayasan, tiang tahu. Dia kurang misalnya Ustaz Zuri di Imam Walimat kurang ini, dia belum bisa baca kitab, gimana caranya bisa? Coba diajar. Oh ini dia karena dari SMP, ajar dia biar bisa dan lain sebagainya. Itu sistem tiang di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Jadi tiang tidak diam, walaupun tiang jarang hadir di sana, lebih banyak tiang serahkan ke Tuan Guru Patihin karena tiang urus organisasi. Cuma alhamdulillah evaluasi. Kalau tiang tidak sempat hadir, tiang lewat Zoom, tiba-tiba tiang kirimin link Zoom. Nggih, memang sering mendadak tiang, ampura. Tiang aja rapat jam 9, jam 8 tuh tiang umumin kepala sekolah, tiang kasih link Zoom, 8:30 harus sudah ada link Zoom dan disebar dan tiang evaluasi. Di sanalah mereka lapor nanti. Lapor masalah itu alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan karena Umuna yang mendirikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, Umuna adalah putri Nini Maulana yang sangat mati, yang sangat taat kepada ayahanda beliau, makanya tiang sangat menjaga pondok niki, sangat menjaga kualitas, lebih-lebih menjadi pondok pesantren induk. Kami lebih menjaga kualitas daripada yang lain. Kualitas yang kita utamakan. Insyaallah mudah-mudahan bisa jadi pelungguh yang sekolah di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama di Anjani ya, selalu mendapat keberkahan ya dari Nini Maulana Syekh melalui Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Al-Barrah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Amin Allahumma amin. Sekian Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barakahnya pengajian niki, marilah kita sama-sama baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa